Halo guys, ketemu lagi bersama saya Nathanael Bantu. Oke guys, jangan lupa subscribe YouTubeku, like, komen, dan share. Oke guys, kita akan membahas pelajaran materi yang udah aku catat di buku kita. Tanggal 22 Juli 2020. Bunyi temanya. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar dan dapat merambat melalui zat perantara. Bunyi terjadi karena adanya benda yang bergetar. Sifat bunyi. Bunyi merambat memerlukan medium. Bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat dipantulkan. Jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis-jenis yang berbeda. Hal ini bergantung dari frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Buka kurung Hz. Tutup kurung hertz. Bunyi infrasonik frekuensi kurang dari 20 hertz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. 2. Bunyi. 2. Bunyi audiosonik frekuensi di antara 20 sampai 20.000 hertz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. 3. Bunyi ultrasonik frekuensi lebih dari 20.000 hertz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. 2. Gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. 3. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Di bawah ini merupakan alat musik yang dapat menghasilkan bunyi, yaitu 1. Video recorder dan seruling. 2. Dipukul gendang dan rebana. 3. Digoyang marakas dan tamborin. 4. Dipetik gitar dan kecapi. Amplitudo membedakan bunyi menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Manfaat pemantulan bunyi adalah 1. Mendeteksi kerusakan logam. 2. Ultrasonografi USG. 3. Mengukur kedalaman laut. 4. Mengetahui kedudukan benda laut. 5. Mendengarkan detak jantung pasien. Di bawah ini merupakan benda yang dapat menyerap bunyi, yaitu karbet, busa karet, kertas, spons, wol, bunyi kain. Pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi mengenai benda yang keras, yaitu dinding, batu, besi, kaca, semen. 5 Agustus. Tema 1. Indra pendengaran. Telinga adalah indra untuk mendengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara berfrekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bagian-bagian telinga. 1. Telinga luar berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan, kemudian diteruskan ke telinga tengah. 1. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi, mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. 2. Lubang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah serta tempat masuknya bunyi ke liang telinga. 3. Liang telinga berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. 2. Telinga tengah berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran.
1. Gendang telinga berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran serta menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang pendengaran. 2. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea serta memperkuat dan menghantar getaran ke satuan telinga yang lebih dalam. Buka kurung, martil, landasan, dan sangkut kurung. Gangguan pada alat pendengaran. Vertigo yaitu gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. 2. Tuli. Adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran pusat. 3. Otitis media yaitu peradangan karena infeksi telinga bagian tengah. 4. Otosklerosis yaitu peradangan karena infeksi telinga bagian tengah. 5. Kolestea yaitu perubahan semalam di sekitar telinga dengan cara merawat telinga, membersihkan telinga dengan rutin, menghindari bunyi yang terlalu keras, rajin memeriksa telinga ke dokter teratur secara teratur, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Nah, itu sudah kalian dengar tentang pendidikan. Saya bukan dokter, tapi saya kasih itu. 19 Agustus 2020. Tema 2 IPA, selalu berhemat energi. Matahari, sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi dan bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, kalian pasti tahu bisa untuk menjemur padi, menjemur pakaian, dan petani garam pun bisa menjemur garamnya di pesisir pantai. Angin sebagai sumber energi. Energi angin merupakan energi yang berasal dari alam. Angin termasuk sumber energi alternatif yang dapat diperbarui. Keuntungan energi angin adalah murah, aman, bersih, dan bebas polusi. Manfaat angin bagi kehidupan di bumi adalah: 1. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan sehingga banyak wilayah yang akan terhindar dari kekeringan. 2. Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. 3. Sebagai sumber energi listrik. 4. Dapat menggerakkan tubuh. 5. Sebagai sarana olahraga. Energi angin dapat diubah menjadi beberapa energi, yaitu 1. Energi teknik. Contoh, angin laut mendorong kapal laut. Energi listrik, contoh pembangkit listrik tenaga angin. Energi bunyi, contoh rekorden atau saksofon yang hidup menghasilkan bunyi. Kalian bisa menontonnya di video saya dan bagikan jangan dekat-dekat dari situ dia. dulu ya Bu, saya menang. Dan untuk minta tolong sama kamu bisa nggak? Tolong guys, awasin Bu Lila buat cari yang menarik. 2 September, perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya energi dari satu jenis energi ke lain. Oh, jangan gendong dia, jangan sentuh dia, jangan tekan dia, jangan ajak dia bicara, jangan main-main sama dia. Adalah satu energi listrik menjadi energi panas. Cinta, aneh banget sih. Kamu suruh pergi Setrika, solder,
magic jar, rice cooker. Energi listrik menjadi energi gerak, kipas angin, bor listrik, blender, mixer, mesin cuci. Energi listrik menjadi energi radio, tape, bel listrik. Energi kimia menjadi energi listrik, baterai pada lampu senter. Energi kimia menjadi energi panas, kompor gas dan kayu dibakar. Energi listrik menjadi energi cahaya lampu dan televisi. Energi panas menjadi energi listrik, panel surya. Energi kimia menjadi energi gerak, bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar mobil. Energi gerak menjadi energi panas. Kedua tangan yang digosokkan akan terasa hangat. Energi gerak, energi listrik, kincir angin, generator cara menghemat energi, menggunakan air secukupnya, mematikan TV secara penuh. 16 September 2020. Energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan tidak pernah habis karena dari jumlahnya tidak terbatas. Penggunaan energi alternatif adalah untuk menghemat dan menjaga energi yang berasal dari sumber daya alam, persediaannya terbatas. Contoh energi alternatif adalah matahari panas yang dihasilkan dapat digunakan memanaskan ruangan, membangkitkan listrik menggunakan panel surya, angin memutar kincir angin untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. Air dapat dimanfaatkan membangkit tenaga listrik dengan generator. Panas bumi, geotermal. Panas bumi, geotermal, energi yang berasal dari batuan, air dan uap dari dalam bumi memutar turbin membangkitkan listrik. Kalau Doni itu preman, kalau aku kasih tahu Doni, pasti Doni bakal tersinggung, terus dibenci lagi sama dengan cinta. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari batuan maupun tumbuhan. Oke guys, jangan lupa subscribe YouTube, like, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Goodbye, Tuhan Yesus memberkati. Semoga virus coronanya cepat berlalu. Thank you.